anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan kitab Amsal. Puji Tuhan, pembacaan kitab Amsal sudah sampai pada Amsal pasal 26. Dari Amsal 26 ada 28 ayat. Kalau Bu Dewi baca semua nanti durasinya terlalu panjang. Bu Dewi akan memilih satu ayat, tapi anak-anak tetap membaca menyelesaikan dari ayat 1 sampai dengan ayat 28. Bu Dewi akan memilih dari Amsal 26 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Anak-anak hebat, renungan kita hari ini menjelaskan perbedaan orang bebal dan orang yang bijaksana. Siapa sih orang bebal itu? Amsal mengatakan bahwa orang bebal adalah orang yang tidak belajar dari kesalahan. Jadi, orang bebal itu adalah orang yang tidak belajar dari kesalahan. Meskipun orang lain sudah menegur atau menasehati, tipe orang bebal ini sama sekali tidak peduli. Dalam ayat 10 dan ayat 11 mengatakan bahwa orang bebal adalah orang yang tidak berguna dan bertahan dalam kesalahannya. Orang bebal tidak sadar ketika ia melakukan kesalahan. Ia justru mengulangi kesalahannya menjadi sebuah kebiasaan. Orang bebal digambarkan seperti hewan, yakni anjing yang kembali pada muntahnya. Apa maksud dari penggambaran ini? Maksudnya adalah orang bebal yaitu orang yang kembali mengulangi kebodohan yang sama berulang-ulang. Nah, mereka justru merasa kesalahan yang dilakukan berulang-ulang ini adalah hal yang benar. Nah, anak-anak, untuk tugas yang pertama, kalian silakan memilih satu ayat dari Amsal pasal 26 untuk dijadikan ayat hafalan. Anak-anak ingat ya, ayat yang dihafal bukan dibaca. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi. Anak-anak, orang bebal itu digambarkan sebagai orang yang merasa diri paling benar, tidak butuh nasihat, tidak butuh pengajaran dari orang lain. Nah, karena mereka tidak mau mendengar dan tidak mau berubah, maka mereka tidak akan bisa melakukan kebenaran. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita untuk selalu memiliki kerendahan hati untuk belajar dan menerima teguran dari orang lain. Nah, anak-anak, yuk kita menghindarkan diri dari menganggap diri paling tahu akan semua hal. Ketika kita menganggap diri paling benar, paling bisa segalanya, kita akan terjerumus dalam yang namanya kesombongan. Kita perlu mengingat bahwa terkadang Tuhan bisa memakai teman ataupun orang lain untuk memberikan nasihat dan juga memberikan kepada kita teguran. Kita perlu mengingat bahwa kadang Tuhan juga bisa memakai teguran dan nasihat baik yang berasal dari orang lain atau langsung dari perenungan firman Tuhan untuk menjadikan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, yuk kita minta Roh Kudus menerangi hati kita supaya kita selalu rendah hati dan terus belajar melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, tugas yang kedua adalah silakan kalian menyanyikan lagu yang sesuai dengan Amsal pasal 26 ini. Ditunggu ya. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih anak-anak. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.